bertitah tentang maulid. Ketika kita membaca maulid, maka disitulah Nabi kita, Rasulullah kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hadir di tempat itu. Di mana di tempat dibacakan maulid, maka Nabi Muhammad hadir di tempat itu. Kalian baca di rumah, baca di daerah kalian masing-masing, di kota-kota kalian masing-masing, Rasulullah hadir di tempat itu. Ya, makanya rumah yang tidak dibacakan maulid sangat rugi. Ya, rumahnya tidak didatangi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu nanti kita berdoa semuanya, kita semua punya rumah masing-masing. Amin. Kabul. Dan nanti kalau udah punya rumah, bacain maulid, biar berkah rumahnya didatangi oleh baginda Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada hari ini, pada malam ini juga, alhamdulillah kita kedatangan ada Pak Andre dari BSD. Alhamdulillah beliau kemarin sudah ziarah juga ke makam Abah bersama Habib Muhammad juga. Alhamdulillah, kalau kita bisa lihat orang-orang di luar sana yang terketuk hatinya. Iya. Sudah kenal Abah dari 2000. Allah. Alhamdulillah. Amin, insya Allah. Jadi tertautnya hati bisa datang ke Nurul Iman itu bukan sembarangan, ya. Orang bisa tergerak mau meluangkan waktunya untuk datang ke Pondok Pesantren Nurul Iman, berziarah ke makam Abah, apalagi ini membaca maulid. Makanya orang-orang yang membid'ahkan maulid itu, aduh, kita mau ngomong apa ya, orang-orang baca maulid dibilang bid'ah. Ya. Isinya maulid apa? Isinya Al-Qur'an. Isinya sholawat. Masa Al-Qur'an sholawat bid'ah? Benar gak? Isinya maulid apa? Al-Qur'an. Bacaan Al-Qur'an. Kenapa kita dibid'ahkan? Itu makanya harus banyak belajar lagi, ya. Orang-orang yang membid'ahkan maulid itu belajarnya masih kurang, belum jauh dia mainnya, benar nggak? Itu, alhamdulillah. Pada malam ini juga kita semua masih diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita semuanya sehat-sehat semuanya, panjang umur kita, keluarga kita diberikan kesehatan semuanya, diberikan rezeki yang halalan, wasi'an, thayyiban, mubarakah. Amin ya Allah. Sebenarnya saya juga masih butuh nasihat, jadi saling menasehati. Cuman kemarin dapat laporan kurang mengenakan lah, kejadian terulang lagi. Jadi koreksi buat anak-anak santri, tolong kita di sini harus bisa menahan amarah, menahan emosi, ya. Sabda daripada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang kuat itu yang bukan orang yang bergulat, bukan orang yang main Smackdown, ya, nonton kan Smackdown UFC. Bukan itu orang yang kuat. Orang yang kuat apa? Orang yang bisa menahan amarahnya. Dia bisa melampiaskan amarahnya kepada orang yang di bawah dia, jabatannya di bawah dia. Dia bisa marah, tapi dia menahan amarahnya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Itu orang yang paling kuat, bukan yang menang panco, bukan yang menang bergulat, ya. Maka dari itu saya nasihati buat semuanya, dari bagian ketertiban, ya, keamanan, semuanya harus bisa menahan amarah, jangan terpancing, ya. Itu aja, jangan sampai terulang kembali lah kejadian-kejadian, ya.
Itu aja nasihat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita mendapatkan petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan umat Islam itu adalah warisan. Kalau kita diberikan warisan, pasti kita senang apa tidak? Tapi warisannya bukan warisan duniawi. Warisannya adalah jannatu tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abadan. Umat muslim itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Warisan. Warisannya adalah surga. Mudahamatan fabili ala rabbikuma tukadziban. Diberikannya surga yang berwarna hijau, gelap, terang, indah, membuat mata itu sejuk. Kurang apalagi yang kamu dustakan? Nikmat apalagi yang kamu dustakan, yang kamu ingkarkan? Kurang syukur apalagi kepada Allah? Semua sudah diberikan sama Allah. Kita dikasih kaki yang bagus, tangan yang bagus, dikasih kepala, dikasih wajah, dikasih otak, dikasih akal, diberikan kesehatan, diberikan hidup. Allah tidak minta apa-apa kepada kita. Gak pernah Allah minta dalam Al-Quran untuk kita supaya apa-apa, enggak. Sampai Allah memberitahukan kepada kita, jika kita melakukan salah, kalau datang mengharap ampunan kepada Allah, Allah datang dengan berlari menjemput, sini umatku, sini hambaku, aku maafkan salahmu. Kebaikan Allah lebih baik daripada kedua orang tua kita. Kita punya ibu, kita punya bapak. Lebih sayang Allah daripada kedua orang tua kita. Sebab itu, mari sama-sama kita harus bersyukur. Masalah umat muslim itu kan cuma ekonomi aja. Ya kan, dari ekonomi jadilah pertikaian, permusuhan. Masalah urusan duniawi. Dunia itu kalau dibikin serius, dia akan membebani hidup kita. Sebab itu dunia itu tidak boleh dipikirkan. Makanya dalam Al-Quran, dalam hadis, banyaklah zikrullah. Disuruh berzikir, bukan disuruh berpikir. Karena kalau berpikir tidak akan menemukan jalan dan cara untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Karena yang membedakan manusia dengan hewan, dengan makhluk yang lain adalah akal. Otak itu berpikir, tapi akal itu yang menuju manusia itu kepada jalan yang baik atau yang tidak baik. Sebab itu kalau dikasih peraturan di pesantren, jangan melanggar. Kenapa? Karena melanggar itu membuat kita menjadi gelisah. Dosa itu apa sih? Dosa itu artinya gelisah. Orang-orang tuh gelisah. Sebab itu jangan bawa HP. Kenapa nggak boleh bawa HP? Di HP itu banyak maksiat. Kalau ada uang, kenapa nggak boleh bawa uang di pesantren? Harus ditabungkan. Karena yang namanya uang itu bisa membawa masalah nanti. Kecuali kalau sudah selesai dari pesantren. Kalau uang harus ditabungkan. Tadi Pak Andre, ini beliau datang ke sini. Mudah-mudahan beliau sehat, panjang umur, kabul hajat-hajatnya. Karena beliau itu sangat senang sekali bisa datang ke sini. Alhamdulillah bisa mendapat wasilah, punya guru. Beliau orang jauh-jauh, ini kerjanya di Aljazair, pertambangan minyak.
Jadi kuliahnya di insinyur perminyakan S1 di perminyakan. Jadi kerjanya di Arab untuk gali minyak, cari sumur minyak. Ini orang Indonesia hebat-hebat. Tapi beliau selalu bilang orang Indonesia itu banyak yang pintar-pintar, tapi yang jujur itu sedikit, susah. Seandainya orang jujur itu banyak, Indonesia itu makmur, maju, minyak di mana-mana ada, kata beliau. Di Indonesia itu kaya minyak, nggak usah beli, katanya. Orang gali sumur dalam lagi ketemu minyak, apalagi daerah Jawa Tengah, Jawa Timur itu minyaknya banyak. Setiap ada gas alam, LPG itu kan gas alam, pasti ada minyak buminya juga. Setiap tanah di mana orang Muslim berada pasti banyak minyaknya. Jadi almarhum Habib Segaf pernah ditanya sama orang Cina, orang kaya Cina, Sinarmas Group, namanya Pak Fredrik. Pak Fredrik ini biasalah, dia jual di minyak, kayak minyak apa yang buat orang masak tuh, namanya goreng. Nah, Bimoli, ya macam-macam merek lah, nggak usah disebut namanya. Nanti kena spam. Jadi minyak, jadi selalu bertanya, orang-orang kafir itu bertanya, orang-orang non muslim itu bertanya. Kafir itu artinya tertutup ya, bukan kafir menurut yang keras-keras. Kafir itu artinya orang yang tidak mau terbuka, tertutup, menyembunyikan. Selalu beliau bertanya, kenapa di tanah-tanah Islam itu pasti banyak minyaknya. Jadi almarhum Habib dikasih pertanyaan seperti itu. Habib selalu bilang, karena orang Islam itu sujud. Disitulah ketika sujud itulah kepalanya panas, kepalanya berdoa, badannya berdoa, semuanya berdoa. Disitulah alhamdulillah berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bumi pun memberikan keberkahan dan kenikmatannya bagi umat Islam itu. Pasti itu minyak itu pasti dari tanah-tanah Muslim semua. Di Rusia juga begitu, Rusia. Tanah-tanah Islamnya tuh yang ada minyaknya. Bukan di Moskow-nya, bukan. Pasti di Azerbaijannya, di tanah-tanah sebelah-sebelahnya Rusia itu kaya-kaya minyak. Karena orang Islam sujud, kata apa? Jadi sujud itu bumi itu memberikan. Karena Allah berfirman memberitahukan kepada kita umat Islam, ketika kita membantu umat Islam, ketika kita hati kita itu membantu agama Islam, pasti Allah bantu kita, Allah tolong kita. Cuman yang penting kita selalu mempunyai rasa keyakinan yang tinggi. Yakin itu harus, karena banyak orang Islam tuh doa itu nggak yakin, doanya masih ragu-ragu. Jangan ragu-ragu, karena ragu-ragu itu mendekati kepada setan. Harus yakin, ya. Jadi sudah selesai tadi Habib Reza menyampaikan bagaimana supaya kita hidup bersih, rapi. Karena sebagian iman, jangan bau pesing, jangan kotor, jangan cebok nggak bersih. Ingat sholat kita, kenapa disuruh pakai putih-putih? Kenapa sih suruh pakai putih? Supaya bisa kelihatan ada kotor, ada najis. Kelihatan kalau putih, kalau hitam nggak kelihatan. Makanya disuruh berpakaian yang putih. Semua yang diajarkan oleh Al-Quran dan diajarkan oleh Allah lewat Nabi Muhammad SAW itu supaya kita menjadi orang yang baik. Iya. Kenapa nggak boleh durhaka sama orang tua, nggak boleh kasar sama orang tua. Cuma Islam aja yang mengajarkan begitu akhlak. Kalau di Barat nggak ada. Bapak panggil bapak, Joni, panggil aja begitu. Dibilang nggak ada pelajaran akhlak di Amerika. Coba. Kalau orang yang sudah pernah keluar negeri pasti tahu lah. Kalau di Indonesia mungkin kita lihat santun-santun orangnya tuh kalau lewat misi, ya martun nuhun, martun sewu, orang-orang Indonesia Kalimantan apalagi, waduh, itu banyak jawarah di sana itu. Sebab itu rahmat. Cuma itu doang, masalah duit aja. Di kantong kita tuh tipis, jadinya otak kita kemana-mana. Bener nggak? Jadi sama Tuhan. Ya Allah, saya belum dapat rumah, saya masih kos-kosan gitu hidupnya. Belum punya rumah, gimana, berat. Mau sholat juga berat, mau ibadah juga berat, karena masih kepikiran duniawi. Sudah dapat rumah, ya Allah rumahnya belum terlalu gede, masih kecil. Itu manusia nggak ada rasa cukup.
Sebab itulah manusia yang mulia di sisi Allah adalah manusia yang selalu bersyukur. Dulu saya juga sama, susah hidup miskin. Adalah anak orang besar, guru besar. Tapi malu mau minta sama orang tua tuh. Selalu Umi bilang harus berusaha mungkin bangun. Tidak ada orang miskin yang ada orang malas. Bener juga, orang malas itu miskin. Cobalah usaha. Alhamdulillah barokah. Lalu Abah, saya ada usaha, saya bilang. Saya jual sesuatu kaca, beling. Lumayan sekarung. Lumayan dapat 500.000. Mau kasih Abah lah, niat bantu Abah. Saya lihat Abah capek kalau kerja itu cari uang. Saya kasih uang ke Abah. Abah ada uang sedikit, ini rezeki. Hasil jual dagang. Oh simpan, kamu lebih butuh dari saya. Kalau saya sudah cukup, kamu yang lebih miskin. Kata Abah saya, alhamdulillah ada usaha, kata Abah. Abah itu jual beli rumah, tanah. Iya, kalau ada Habib tolong jualkan barang ini, dicarikan pembelinya. Itu. Saya nggak boleh kasih makan murid saya kalau uang itu dikasih sama orang. Harus dengan keringat saya, bayangin Abah tuh. Kalau orang kasih uang, saya belikan itu tanah, bikin masjid, bikin musola, bikin kamar mandi, biar uangnya dicuci bersih, jadi air wudhu. Gitu Abah tuh. Karena takut namanya orang cuci uang kan, namanya orang banyak dosa, dikasih uangnya supaya dibersihkan dosanya. Jangan dimakan, dibelikan tanah, dibelikan batu bata, dibelikan bangunan, biar jadi amal ibadahnya. Jadi harta yang diwakafkan. Tapi jangan dimakan, jangan. Kalau mau makan, itu hasil usaha kerja sendiri. Itu Abah ya, nggak tahu kiai-kiai lain, ulama-ulama lain. Zaman dulu kalau gali kuburan kiai itu mayatnya masih utuh. Zaman sekarang kalau gali kuburan kiainya nggak tahu udah kemana itu mayatnya dimakan cacing. Itu karena banyak cobaan yang nggak bisa ditahan sama dia tuh. Saya pernah bertanya kepada diri saya. Ada satu kiai besar, ulama besar di Riau. Digali kuburannya, saya ketemu anaknya, keluarganya, masih utuh bapaknya. Di dalam kubur itu kiai, guru ngaji. Alif bata sajin habo, mati nggak dimakan cacing. Utuh mayatnya cuma ngaji ikro. Bayangin. Saya sedih ya Allah, apakah Abah dimakan tanah mayatnya, jasadnya? Bertanya-tanya nggak bisa tidur semalaman. Alim nggak ya? Nah itu makanya nggak boleh sama guru itu seuzon. Iya nggak boleh, harus yakin. Saya tidur mimpinya lagi di Singapura lagi saya tuh. Lagi di Singapura, saya berobat di Singapura di rumah sakit Mount Elizabeth, itu rumah sakit mahal itu. Tinggalnya di hotel di Hotel Orchard itu mahal tuh, sampai udah pernah Singapura. Nah itu pasti ini yang pernah ini Pak Andre ini pernah. Itu hotel mahal di situ, dibayarin sama orang kaya, dibayarin. Di situ saya mimpi Abah bilang saya juga nggak dimakan cacing, nggak dimakan tanah. Orang yang berjuang di jalan Allah itu dijamin sama Allah dunia akhirat. Gitu. Bayang itu, saya masih ingat itu mayit itu Abah itu masih keadaan pocong, matanya masih ada kapasnya, bangun lagi duduk begini depan pas saya, muka saya itu. Bayangin bagaimana nggak deg-degan, pucet bangun saya itu. Ya Allah, dosa saya, bangun sholat tobat langsung. Seuzon nggak boleh sama guru. Ya makanya cuman kita harus banyak yakin sama guru. Masalah sukses nggak sukses itu urusan kemenangan, itu hanya hayya ala sholah, hayya ala falah. Ketika kita sholat itu menang kita. Kalau juara mobil, juara balapan motor, menang isapan jempol, mainan aja itu dunia itu. Dunia itu kan cuma mainan, tapi kita jangan menyepelekan. Ya insya Allah kita semua jadi orang kaya biar bisa sedekah, biar bisa bantu. Iya, biar bisa bantu sesama muslim, bisa bantu keluarga. Paling seneng kalau punya uang bisa ngasih saudara, bener. Atau bisa ngasih orang tua. Ya Allah senang, walaupun gak diterima sama Abah ya. Waktu itu 500.000 2007. Jangan Muhammad, kamu lebih butuh dari saya, lihat muka kamu susah.
kasihan abah, tapi saya senang gitu, walaupun nggak diterima saya senang, saya simpan. Ya udah, nggak diambil nggak apa-apa lah, saya beli baju, beli celana. Tapi ada kebahagiaan gitu ketika kasih orang tua atau keluarga itu, walaupun sedikit lah ya, nggak ada apa-apanya lah dibilangin. Abah waktu itu mobilnya banyak, rumahnya banyak, apa segala macam punya, tapi saya sudah terima, kata abah, saya kembaliin lagi sama kamu, kamu lebih butuh dari saya, begitu. Kalau dapat uang tuh abah tuh uang begini ditaruh di kepalanya, ya Allah pada cepat. Orangnya perasaan orang soleh itu pada ya Allah dalam hati itu lawang. Tapi bersyukurnya gitulah. Ya mudah-mudahan kita semua diberikan hati yang bahagia selalu, karena kebahagiaan itu di dalam hati, cukup senyum sudah bahagia. Ini kok nggak ada yang senyum? Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.